Tribuners, kita bertemu lagi dalam acara Tribun Podcast. Saya Jumadi Mapanganro, pemimpin redaksi Tribun Manado. Kali ini kita akan berbicara tentang dunia tinju, terutama tinju profesional khususnya di Sulawesi Utara dan nasional secara umum. Dan kali ini kami kedatangan tamu istimewa, Pak Martin Daniel Tombelaka. Beliau adalah promotor tinju internasional, orang asli Sulawesi Utara tapi banyak berkecimpung dan berkiprah di Jakarta, bahkan di internasional berkait dengan tinju profesional. Selamat datang Pak Martin. Gimana kabar Pak Martin? Baik. Iya. Ini beberapa hari terakhir ini apa saja kegiatannya? Sekarang kita lagi persiapan untuk event tinju internasional yang nanti kita siapkan di 10 November Hari Pahlawan. Itu di Big Fight ke-21. Itu yang kita promotori Martin Daniel Promotion. Martin Daniel Promotion. Ya. Pak Martin, kita ini kan akan bicara tentang eksistensi tinju profesional di Sulawesi Utara. Ya. Pertanyaan awal untuk Pak Martin, bagaimana Anda melihat perkembangan tinju di Sulawesi Utara? Perkembangan tinju di Sulawesi Utara memang sekarang ini bisa kita lihat kalau untuk profesional khususnya bisa dibilang mati suri. Ya, mati suri karena ya itu kita kendala-kendala mungkin saya melihat kendala ini juga terjadi bukan hanya di Sulawesi Utara. Iya. Di skala nasional juga kendala ini terjadi. Itu berkaitan dengan pembiayaan suatu event, anggaran suatu event itu. Jadi memang saya lihat di Sulawesi Utara ini kan jarang sekali bikin pertandingan tinju yang profesional. Itu karena itu biaya ya. Seorang promotor dia harus memikirkan dari mana sumber dananya untuk bisa menyelenggarakan tinju. Terus materi petinju-petinjunya ada nggak di Sulawesi Utara? Nah, kalau kita bicara materi petinju Sulawesi Utara itu bagus-bagus semua. Berbakat, artinya prospek ke depan untuk atlet-atlet tinju Sulawesi Utara ini sangat bagus. Gitu. Cuman yang stay di Sulawesi Utara, di Manado, untuk tinju profesional saya rasa itu ini kurang sekali sekarang. Karena kebanyakan petinju-petinju kita asli Sulawesi Utara ini dia berkarir di Jakarta, ada juga di Jawa Tengah, dia tersebar di daerah-daerah yang lain. Ya, karena itu mereka perlu adanya suatu pertandingan buat mereka. Jadi karena itu kehidupan mereka ya, pendapatan mereka kalau ada pertarungan. Betul, mereka ini harus bertanding. Satu untuk mereka punya karir, buat asah mereka dalam bertinju. Yang kedua ya mereka itu bagian dari pendapatan. Karena petinju profesional itu adalah profesi. Dia menghidupkan keluarganya, dia menghasilkan duit, uang dari pertarungan tinju dia. Gitu. Jadi saya melihat di situ, di Sulawesi Utara ini sangat disayangkan sebetulnya. Makanya memang ke depannya ini kita dari Martin Daniel Promotion coba untuk meng-create suatu pertandingan yang nanti kita akan lakukan di Sulawesi Utara. Karena sayang, potensinya ada, pertandingannya nggak ada, sayang sekali. Gitu. Menurut Pak Martin, pengalaman membuat pertarungan tinju itu, kalau untuk event-event skala kota atau provinsi, itu satu kali pertandingan biasanya menghabiskan berapa banyak biaya itu? Kalau provinsi tinju profesional saya rasa nggak gitu besar juga. Tapi kembali lagi tergantung atlet mana yang kita mainkan. Kalau kita hanya memainkan atlet-atlet, misalkan atlet debut, atlet pemula, tentunya bayarannya kan masih bisa kita takar. Tapi kalau kita memainkan atlet tinju yang levelnya nasional sudah juara, bayarannya juga tentu berbeda. Belum nanti ada bonus-bonusnya yang kita persiapkan juga kalau dia memang betul-betul tampil maksimal. Karena bonus itu bagian dari apresiasi untuk memacu petinjunya, supaya dia ke depannya bisa berbuat yang lebih baik lagi. Persiapannya, dia merasa ini satu penghidupan buat dia pasti akan menekuni itu. Gitu. Nggak terlalu besar saya rasa untuk skala-skala minimal berapa provinsi. Biasanya itu? Kalau dari saya pikir mungkin sekitar 100-200 jutaan kalau untuk skala provinsi bisa jalan. Bisa jalan gitu.
Itu melibatkan petinju lokal saja petinju dulu. lokal. Pak Martin, sudah berapa lama menyelenggarakan biasa kejuaraan tinju? Saya bikin kegiatan tinju itu dari 2016 ya 2016. Kalau kecintaan di dunia tinju memang dari dulu saya senang sekali untuk dunia tinju ini. Tinju ya. Saya bergaul di lingkungan memang petinju-petinju semua. Jadi di situ kecintaan saya dan apa ya ada kepuasan saya untuk nonton tinju. Dari lama-lama saya lihat wah kenapa nggak saya bikin sendiri event tinju. Jadi saya bisa mengorbitkan sendiri petinju-petinjunya. Nah, itulah saya mulai 2016 awal saya mulai masuk dan saya bikin event. Pertama kali di mana? Saya bikin event pertama itu di Balai Sarbini Jakarta. Yang pertama. Itu saya pertandingkan kebetulan yang kejuaraan nasional. Iya. Nasional itu petinju Manado juga waktu itu. James Mokoginta. Nah, dia yang saya pertandingkan di pertama kali event saya itu. Sampai James itu sampai dia menjuarai 2 sabuk waktu itu. Sabuk Asia level internasional, WBA dan WBC. Nah, kalau level seperti itu kejuaraannya itu bisa menghabiskan berapa besar dananya itu? Itu yang saya ini nggak bisa kita takar ininya. Resminya itu paling sampai 1 miliar kalau untuk kegiatan-kegiatan seperti itu. Tapi kalau bayarannya kita nggak bisa ini. Keseluruhan untuk event skala internasional bisa di atas 1 miliar. 1 miliar. Jadi memang menciptakan event itu nggak gampang. Untuk internasional ya, untuk profesional, profesional tinju profesional. Karena seorang promotor dia itu menciptakan event dia mesti berpikir bagaimana caranya mendatangkan dana sponsor dari suatu event itu. Semakin bagus tentu eventnya, semakin peluang untung masih ada. Peluang untuk sponsor masuk, untuk membiayain ada. Gitu. Tapi lebih banyaknya kita bikin karena memang sekarang ini kita tahu bersama industri tinju di tanah air agak menurun, agak kurang. Jadi ya promotor yang mau menjadi promotor tinju profesional dia harus siap-siap rugi. Dan itu kalau rugi ya saya setiap bikin pertandingan ya pasti saya di pengalaman saya ya pasti rugi. Tapi saya nggak terlalu memikirkan ke situnya. Saya yang penting ada event pertandingan untuk anak-anak ini supaya dia bisa berkarir, dia bisa jenjangnya bisa naik dan ya ekonomi dia bisa berubah atlet-atlet tinju ini. Sejauh ini sudah berapa banyak petinju yang Martin Promotion yang orbitkan itu? Iya. Cukup banyak ya dari 2016 itu kita bikin pertandingan cukup banyak tapi di situ kita melihat petinjunya kembali ke petinjunya karena event kita persiapkan. Kalau kita siapkan petinjunya, eventnya kita persiapkan, tapi petinjunya dia nggak niat, nggak siap lah ibaratnya. Jadi kadang dia juara, begitu juara dia puas diri, padahal baru level nasional, baru level Asia, dia udah puas diri. Akhirnya persiapannya dia berantakan, nggak bisa lagi kita promosikan sampai ke jenjang yang lebih tinggi, karena dia mental sudah rusak. Jadi banyak sekali yang memang muncul tiba-tiba hilang. Jadi saya dalam posisi promotor ini saya mencari mana petinju yang betul-betul siap untuk sampai ke jenjang itu. Bagaimana mempersiapkan itu petinju profesional? Ya tentu kita harus awasi betul dia. Dari pergaulannya, dari bagaimana dia latihannya, bagaimana dia punya kemauan untuk menjadi seorang juara. Itu betul-betul tidak terlepas dari pengawasan yang ekstra gitu. Karena berisiko sekali anak-anak petinju ini, mereka berlatih terus dengan fisik yang bagus. Nah, kadang-kadang banyak godaan-godaan. Bisa saja teman-temannya datang manggil, ayo jalan-jalan kita, atau dia bisa nongkrong di kafe atau di mana, pergi di kota besar, terutama di kota besar itu kan banyak sekali godaan-godaan. Nah, kalau seorang petinju dia sudah terjun ke pergaulan-pergaulan seperti itu, ya kita nggak bisa berharap banyak. Dia mesti betul-betul bayar harga ibaratnya. Mau jadi juara dia harus bayar harga. Dan harganya itu membatasi diri dari pergaulan. Betul. Dia boleh bergaul tapi dia ada
ada intinya ada batasannya gitu. Apa saja larangan-larangannya itu bagi petinju profesional? Petinju profesional itu kan dia yang terutama dia itu untuk menjaga fisiknya. Menjaga fisiknya dia harus tidurnya teratur. Karena mereka harus bangun latihan sore, pagi sore. Kalau lagi persiapan dia pagi sore. Terus pagi sore dia subuh dia jam 5 jam 6 dia sudah bangun. Sudah bangun. Nah, dia harus olahraga itu. Paling dia olahraga pagi itu subuh 2-3 jam dia harus bangun itu. Nah, kalau dia begadang, Iya. nah, mana mungkin dia mesti bangun subuh. Kalaupun dia bangun subuh itu fisiknya nggak dapat juga itu. Karena kan kurang tidurnya. Tidak maksimal. Tidak saat maksimal. latihannya. Percuma kita latih dia kalau fisiknya nggak siap. Capek, begadang, capek. Mendingan disuruh istirahat dulu. Karena di setiap latihan kan kita lihat progresnya. Fisiknya meningkat atau tidak. Bagus nggak dia tambah. Jadi ada penilaian-penilaian dari pelatih untuk fisik. Iya. Itu yang utama yang mereka harus disiplin. Baru dia punya pergaulan. Iya. Pergaulan dia harus bersih lah ibaratnya itu badan dia. Nggak boleh ngerokok, minum. Fatal itu. Itu atlet tinju khususnya tinju profesional itu. Kalau dia sudah nyentuh rokok, sudah nyentuh minuman sudah. Susah lagi bertemu prestasinya ya. Nggak bisa kita mau takar dia bisa bersaing dengan petinju-petinju dunia itu. Sementara petinju-petinju dunia luar biasa persiapannya. Fisiknya ya. Fisiknya. Kita mau kejar itu bagaimana? Sementara dia sudah habis latihan dia ngerokok. Dia minum malam-malam. Itu sudah nggak dapat fisiknya. Idealnya kalau seorang petarung atau atlet tinju itu berapa kali harus ikut kejuaraan dalam setahun? Itu tergantung ininya Pak. Paling pas itu dia 3 bulan sekali dia harus ada pertandingan. 3 bulan sekali. Jadi ya 3-4 kali dalam setahun dia harus ada. Karena kalau dia bermain tinju, apalagi kalau dia bertanding habis ronde, 12 ronde misalkan habis ronde, dia perlu recovery itu 2-3 bulan dia harus istirahat. Rusak petinjunya kalau baru main 12 ronde, bulan depan kita sudah kasih bertanding. Dia baru Hancur belum juga fisik gitu. fisiknya karena recovery belum maksimal, kita sudah kasih bertanding. Nah, itu banyak terjadi di petinju-petinju di Indonesia ini. Akhirnya kasihan mereka di masa-masa nanti begitu pensiun kelihatan itu. Terlalu dipaksakan di saat dia jadi atlet. Ini kalau mengangkat itu mulai usia berapa tahun itu? berlatih tinju kan dia dari sejak dini, dari kecil dia sudah berlatih tinju. Tapi kalau untuk profesional biasanya kita ambil sesudah dia umur 18, 19 gitu. Baru kita Maksimal usia berapa tahun kalau untuk petinju profesional? untuk masuk. Iya. Ya 18 tahun dia sudah bisa ini. Minimal itu ya. Kalau dia maksimal maksimalnya- usia paling tua lah. Usia paling tua kayak kita lihat Manny Pacquiao sudah 40-an masih bertanding. Tergantung dia punya disiplin. Itu yang tadi kita lihat. Kalau dia disiplin dengan diri dia karirnya bisa panjang. Umurnya bisa di 40-an masih bisa bermain. Iya. Tapi kalau dia nggak disiplin, pendek karirnya dia. Umur 30 sudah selesai. Udah selesai. Karena dia sudah ibarat kita sudah boros dia. Udah boros di saat dia ini Usia produktif. Gitu. Manny Pacquiao petinju-petinju luar itu 40-an masih bertanding. Kan panjang sekali, luar biasa itu. Dia punya karirnya. Masih terjaga fisiknya. Itu disiplin. Nah, itu perlu petinju-petinju kita ini untuk menjaga disiplinnya itu. Disiplin untuk diri dia itu. Karena karirnya panjang juga ya. karirnya panjang karena dia itu kan harus memikirkan ini kehidupannya dia ada di sini. Di pertarungan tinju ini. Pertarungan tinju. Jadi betul-betul dia harus jaga betul fisiknya dia, badan dia. Karena dia mau menghidupkan keluarganya ya dari sini penghasilannya. Memang belum terlihat kalau masih skala-skala nasional, skala-skala belum. Tapi kalau dia sudah ada di skala internasional dunia, luar biasa sekali itu. Kalau kita lihat berkaca dari tinju-tinju juara dunia itu, mereka dari yang nggak punya apa-apa jadi sesuatu, jadi mahal sekali sekarang. Itu bisa satu kali ikut kejuaraan itu bisa sampai berapa didapat oleh seorang petinju profesional? Itu dia tergantung bagaimana dia punya prestasinya. Prestasinya dia. Kalau dia sudah juara Tentu lebih mahal lagi. Lebih mahal tentu.
apalagi level dunia itu. Yang Pak Martin pernah selenggarakan tinju itu apresiasi kepada petinju itu berapaan biasanya itu? Wah, itu bervariasi. Jadi macam-macam. Ada yang di level internasional, kita kasih pembiayaan dia untuk dia punya bonus-bonusnya itu. Bonus-bonusnya ada yang berbentuk kendaraan. Jadi apresiasi itu kan di saat itu dia bertanding. Dan saya selalu memberikan apresiasi kepada petinju-petinju yang berprestasi itu. Artinya supaya mereka lebih semangat lagi. Bentuknya apa saja biasanya itu? Bisa berbentuk uang, bisa berbentuk kendaraan, bisa macam-macam kita ini. Bahkan kalau ada yang nanti belum pernah ketemu yang memang ada yang petinju yang mau melanjutkan sekolah ataupun ini, ya kita siap untuk itu. Kalau dia berprestasi, ya kita sekolahkan nggak ada masalah. Yang penting betul-betul dia berprestasi di situ. Mau kuliah atau dia mau kuliah, mau lanjutkan, dia berprestasi, kenapa enggak kita lanjutkan itu. Tapi sejauh ini memang belum ketemu. Nah, Martin biasanya kalau menyelenggarakan kejuaraan tinju itu dalam 1 tahun bisa sampai berapa kali? Khusus untuk Pak Martin biasanya selenggarakan? Saya biasanya ya itu dia 3 bulan paling ada pertandingan. Ya, setahun Berarti itu bisa 4 kali maksimal juga. Bisa 4 kali 5 kali. Gitu. 2018 saya sampai 6 atau 7 kali pertandingan tinju itu. Nah, dalam pengalaman berapa kali menyelenggarakan kejuaraan tinju itu apa saja biasanya kendalanya itu? Satu memang kalau kita profesional ya. Iya. Satu memang kendala yang utama itu soal menyangkut pembiayaan. Kendala-kendala pembiayaan baru kalau teknis petinju-petinjunya kan itu mereka rata-rata sudah siap semua. Yang paling utama yang itu. Promotor tinju profesional itu berpikir panjang soal bagaimana mendatangkan sponsor. Nah, sponsor ini kan kita tahu bahwa sponsor dia hanya berpikir kebanyakan itu dia hanya terlibat di level-level yang sudah besar, internasional atau kalau nasional susah sekali kita untuk cari sponsor. Biasanya kalau pengalaman saya bikin pertandingan tinju profesional skala nasional itu saya biaya sendiri. Gitu. Dan paling banyak dari 1 sampai 20 saya bikin event 18 kali mungkin biayanya sendiri. Gitu. Dan saya happy aja. Nggak ada masalah buat saya, yang penting ya itu. Dan itu satu kali event begitu kan ratusan juta habis itu. Habis itu. Jadi ngebakar duitnya udah cukup lumayan saya untuk di dunia tinju ini. Kalau dibilang hasil apa yang saya dapat di tinju, nggak ada. Hasil saya dapat materi. Iya. Hasil materi yang saya dapat dari saya bikin event tinju. Iya. Nggak ada sama sekali, nggak ada. Nggak ada untuk di sekarang ini ya. Untuk yang sekarang cuman ada kepuasan buat saya karena memang kecintaan saya di dunia tinju dan juga saya yakin suatu saat akan lahir juara dunia. Kalau dia lahir juara dunia, dia bisa berubah, dia punya ekonominya, petinjunya. Ya suatu saat kita akan pensiun di promotor. Kita juga nggak tahu ke depan seperti apa kan. Kalau nanti suatu saat dia lagi betul-betul sukses, terus kita nggak tahu seperti apa nanti ke depannya, dia bisa bantu kita juga nanti ke depannya. Paling tidak ya seperti itulah yang kita harapkan kan. Nah, sekarang saat ini setelah pandemi Covid sudah mulai terkendali. Ya. Bagaimana sekarang event-event tinju di tanah air? Sudah mulai ramai sekarang. Sudah mulai ramai. Jadi sekarang ini hampir setiap bulan ada event. Hampir setiap bulan. Saya sendiri event terakhir 17 Agustus kemarin. Merdeka Big Fight. 2 bulan sebelum itu saya ada pertandingan bikin di Bali. Dan ini nanti bulan November kita persiapkan untuk 10 November Hari Pahlawan itu kita ada event lagi satu. Di Jakarta? Di tempatnya masih tentatif. Tempatnya tentatif, apa di Jakarta, apa di Manado atau di Bali yang kemarin kita bikin itu. Masih kita diskusikan untuk tempatnya. Jadi memang sekarang ini banyak sekali pertandingan-pertandingan. Udah mulai saya juga selaku promotor, saya bersyukur dengan setelah pandemi ini mulai landai. Dengan landai begini banyak sekali yang bikin event. Kemarin di Balai Sarbini saya hadir undangan, ada satu kawan saya promotor juga, dia bikin pertandingan sabuknya Pak Jenderal Dudung, Pak Kasat, di Balai Sarbini, saya hadir gitu.
baru ada lagi rekan yang lain bikin juga pertandingan di kafe-kafe itu. Holy Wing kemarin sempat heboh itu, Holy Wing pertandingan tinju, ada artis-artis main bertanding. Jadi mulai rame dan saya rasa dengan begitu akan semakin besar peluang kita untuk hadirkan juara dunia. Karena menghadirkan tinju juara dunia itu kan tidak tiba-tiba kita ciptakan juara dunia. Dia ada progresnya. Semakin banyak dia bertanding, semakin banyak event yang kita selenggarakan, semakin besar peluang untuk kita hadirkan figur petinju yang memang betul-betul siap di level dunia itu. Gitu. Nah, kalau untuk penentuan tempat, apa saja faktor pertimbangannya itu untuk seorang promotor tinju? Itu kan kita pikir kalau memang kita mau kegiatan ini banyak di masyarakat yang datang, tentunya kita ambil di outdoor, supaya masyarakat bisa menyaksikan event itu. Tapi kalau kita di indoor kan terbatas biasanya ininya penonton yang masuk. Biasanya dibatasi, misalkan gedung ini, gor ini atau apa itu nampung sekian ratus, itu sebatas itu aja. Kalau melebihi juga kan beresiko, terutama pengamanannya itu. Kalau Pak Martin pernah menyelenggarakan tinju itu sampai berapa banyak penonton? Wah, ribuan pernah gitu saya. Karena saya terakhir di Bali itu, saya bikin pertandingan di lapangan terbuka di Canggu Bali. Ada lapangan di sana, ada lapangan semacam lapangan bola dan banyak kegiatan-kegiatan bikin. Saya bikin di tengah-tengah itu. Jadi banyak turis-turis dari luar nonton juga semua di situ. Turis lokal, turis dari mancanegara, mereka kebetulan ada di Canggu. Ya mereka kumpul semua di situ. Dan mereka senang karena mereka nggak harus bayar untuk nonton. Jadi kan karena terbuka ya sudah. Cuma memang resikonya karena terbuka begitu kan tentu keamanan. Makanya kalau saya bikin pilihannya di outdoor, saya pasti pengamanannya saya perkuat. Entah itu dari aparat kepolisian, TNI yang kita bisa bekerja sama, bahkan dari timnya Martin Daniel Promotion sendiri kita siapkan pengamanan yang memang selalu kita ada di setiap event itu. Nah, saya sempat juga dengar tadi dari Pak Martin cerita bagaimana menyelenggarakan tinju sampai harus sembunyi-sembunyi. Bisa diceritakan gitu Pak Martin? Jadi memang saya punya pengalaman itu waktu masa pandemik. Masa pandemik karena memang awalnya sudah agak longgar untuk aturan di ibu kota terutama ya. Sudah agak longgar. Jadi sudah ada yang jalan sehat setiap minggu. Sudah ada lah event-event terbuka ada kegiatan-kegiatan terbuka. Nah saya beranikan waktu itu. Kita sudah bisa bikin event. Dan saya ambil itu kalau nggak salah tepatnya di 1 tahun yang lalu bulan Agustus saya bikin kegiatan itu. Nah rupanya dalam proses kita persiapan saya kan harus membayar petinju, kontrak petinju. Begitu kita bikin kontrak petinju, sudah kontrak ini. Kontrak kita promotor harus membayar paling tidak 30% dari pembayaran yang kita sepakati. DP 30%. Nah 30% itu kan gunanya buat dia juga ya bisa persiapan maksimal. Dia bisa beli vitamin lah, dia bisa macam-macam. Dia bisa pakai duit itu untuk dalam rangka persiapan dia untuk tampil maksimal. Nah, saya bayar itu. Begitu selesai, 1 minggu sebelum pertandingan keluarlah aturan baru itu karena mulai meningkat lagi. Naik lagi. Akhirnya keluar aturan baru bahwa di stop lagi kegiatan-kegiatan terbuka. Waduh, kita kan bagaimana caranya, ini sudah dibayar semua ini. Akhirnya ya kita coba ambil opsi yang tadinya kita punya kegiatan bikin di terbuka di banyak orang, ya kita coba karena izin nggak keluar waktu itu. Akhirnya ya saya coba berdiskusi lah dengan pihak kepolisian karena kasihan adik-adik ini. Ya kita jamin yang datang itu sudah vaksin. Kita jamin mereka tetap protokol kesehatan. Nah, kita jaminan itulah yang kita kasih dan kita tolong untuk ini, dan kita tidak publish kegiatan kita ini. Yang penting adik-adik ini bisa bertanding dan mereka perlu untuk penghasilan dari situ. Kalau itu harus ada pertarungan, harus ada kejuaraan. Nggak bisa dia nggak bertanding dapat sesuatu. Jadi bekerja dapat hasil.
dia bertanding, akhirnya pihak kepolisian ya sudah, kalau memang itu yang penting protokol kesehatan diterapkan, Iya. kita juga ikut mengawasi. Jadi Dengar katanya di tengah hutan tengah atau di hutan, mana? tengah hutan di Bogor. Di Bogor. Itu di Ciseeng namanya, daerah Ciseeng, Bogor. Jauh sekali dari pusat kota itu, Bogor. Kita masuk sampai Itu supaya menghindari banyak penonton itu ya. menghindari penonton supaya jangan sampai datang mereka untuk menyaksikan itu, akhirnya kita disalahkan. Iya. Karena memang dilarang untuk itu. Iya. Menghadirkan banyak orang ya. Menghadirkan banyak orang. Akhirnya kita saking kita pengen ada pertandingan Iya. untuk anak-anak ini, ya kita bikin di tengah hutan. Iya. Waduh, itu seru, tengah hutan, dan rupanya banyak juga yang hadir. Nah, anak-anak di kampung situ, di perkampungan. Jadi sebelum sampai ke tempat pertandingan, itu ada perkampungan yang kita lewat itu. Rupanya mereka dengar ada kegiatan di atas, datang. Karena masyarakat memang kita tahu bersama, masyarakat saat itu kan haus akan hiburan-hiburan. Betul. Jadi apapun yang kita bikin, mereka kejar. Oh, di sini ada kegiatan. Dan datang hari itu ramai jadinya. Saya jadi, waduh, bagaimana ini kalau biar Kapolseknya melihat itu, dan akhirnya pihak kepolisian kasih arahan supaya biar ini tetap terlaksana, dan protokol kesehatan tetap dijaga. Ya. Dan itu sebagian kita tutup karena sudah banyak orang datang, sebagian kita tutup pintunya untuk jangan masuk. Kita hindari itu. Itu semata-mata untuk kembali lagi ini untuk karir anak-anak petinjunya ini. Kalau nggak bertanding, kasihan. Sementara tinju profesional itu kan dari luar, badan tinju luar itu, dia monitor lewat ada yang namanya box rec. Box rec itu kayak buku tinju. Jadi misalkan ada petinju kita, si A ini, dia bertanding nggak? Jadi semua hasil pertandingan kita masukkan dalam box rec. Jadi seluruh dunia bisa monitor. Saya bisa monitor petinju yang ada di Meksiko. Siapa petinjunya, si A, dia bertanding terakhir kapan? Gitu. Itu juga berpengaruh. Jadi mesti bertanding anak-anak ini supaya dia bisa ada nilai jualnya. Nilai jualnya untuk dia bisa berkarir di level dunia. Gitu. Nah, kalau soal dukungan pemerintah, bagaimana melihat Pak Martin? Dukungan pemerintah dalam soal untuk pengembangan petinju profesional, terutama di daerah-daerah. Saya melihat memang perlu kita terus gaungkan itu. Karena petinju-petinju profesional ini kan memang kita tahu kalau pemerintah ada namanya Pertina untuk tinju amatir. Kalau profesional kan nggak ada, ibaratnya orang tua angkatnya. Sebagai pembinaannya kan nggak ada dia. Mandiri betul. Jadi betul-betul mandiri. Nah, kita kadang-kadang kalau pemerintah mau masuk ke situ, biasanya sifatnya dia berkontribusi saja. Dalam event misalkan, oh sudah saya bantu sekian untuk event. Jadi nggak secara resmi untuk kami sebagai pembina tinju profesional, tapi dia ada di BUMN misalkan, nggak bisa. Dia payung hukumnya kan nggak ada. Gitu. Jadi ya kita tinju profesional harus betul-betul mandiri, menghasilkan banyak sumber untuk bisa menyelenggarakan tinju itu. Tapi kalau soal untuk mendukung kegiatan, ya pemerintah sangat mendukung. Mereka respect karena berapa kali kegiatan-kegiatan, dan mereka bahkan perwakilan dari pemerintah hadir. Saya waktu itu sempat bikin di Balai Sarbini, Pak Jenderal Muldoko waktu itu sebagai kepala KSP hadir, menyematkan sabuk. Jadi itu sebagai bentuk dukungan, dan itu kita harapkan sekali seperti itu. Itu support buat petinjunya supaya dia merasa bahwa mereka ini juga diperhatikan. Gitu. Hal-hal seperti itu sangat dibutuhkan untuk atlet tinju profesional. Nah, ini sudah di penghujung acara ini, Pak Martin, apa harapan dan saran Pak Martin terkait bagaimana menumbuhkan petinju profesional dari Sulawesi Utara? Ya, saya rasa yang paling tepat untuk itu bagian dari kita pembinaan itu. Bagian dari pembinaan, betul-betul kita melihat atlet ini berprestasi, dan juga kalau pembinaan kita bentuk apresiasinya kita ke dia, dan pengawasannya yang utama.
pengawasan untuk kita awasi dia punya hari-harinya dia ini. Karena di tinju kita tidak mengajarkan dia untuk tahu baku pukul saja. Dia yang paling nggak kalah penting untuk seorang atlet itu attitude-nya. Dia harus ada attitude-nya yang baik. Dia sudah berlatih dengan keras. Pertandingan ini, tinju ini adalah pertandingan yang keras. Nah, di masyarakat dia nggak boleh keras. Dia harus hormat sama orang lain. Dia harus sopan. Bukan mentang-mentang petinju ini ya. Dia itu berlatih di situ. Masyarakat yang di teman-teman dia di lingkungan dia nggak berlatih, nggak sama levelnya. Nah, kalau dia keras nggak boleh. Nah, saya salah satu penilaian yang paling penting buat saya untuk mengorbitkan petinju, saya lihat salah satu itu. Attitude-nya. Dia harus betul-betul dihormati orang. Orang hormati bukan karena dia mukul orang, enggak. Iya. Artinya orang dengan dia baik, bersikap baik ke masyarakat. Dia bisa sopan dengan masyarakat, dia membantu masyarakat. Karena dia punya ibaratnya dia punya stamina lebih. Iya. Dia punya kekuatan lebih karena dia berlatih. Dia bantu apa yang dia bisa bantu di masyarakat. Nah, itu hal-hal yang penting yang harus, karena petinju sejati, juara sejati dia bukan dia sering saja. Iya. Bagaimana dia di luar ring orang senang dengan dia. Itu penting sekali. Dan rata-rata coba kita lihat juara-juara tinju dunia itu. Iya. Mereka attitude-nya bagus, dia begitu sopannya. Seorang Manny Pacquiao yang Petinju nasional dunia. Bukan apa-apa bisa jadi juara dunia, bahkan bisa jadi calon presiden Filipina. Coba. Itu kan jadi semangat buat anak-anak tinju ini. Bahwa kalian bisa seperti itu ke depan. Kalau kalian punya prestasi. Iya. Manny Pacquiao itu dia punya prestasi, dia menghasilkan banyak duit dan dia membantu masyarakat. Dari masyarakat miskin dulu di nggak punya apa-apa. Kampungnya ya. Dia dibayar kalau nggak salah berapa kalau rupiahnya cuma berapa ribu. Dia dulu. Kalau dibandingkan dengan petinju-petinju kita, masih petinju-petinju kita lebih makmur. Awal-awal bertinju bisa dibayar sekian juta. Iya. Seorang Manny Pacquiao dia Awal-awalnya. Bisa kalau rupiahnya cuma ratusan nggak sampai juta. Awal-awal dia berkarir. Sampai sekarang dia bertanding setiap event di atas 100 miliar dia bisa menghasilkan. Satu event. Kalau satu event dia main cuma hanya satu ronde. Iya. Berarti dia cuma main 3 menit. Iya. Bertanding. 3 menit menghasilkan sekian ratus miliar coba. Luar Itu yang saya bilang petinju yang sekarang ini bisa dibilang termahal. Karena hanya berapa Olahraga. menit bisa menghasilkan sekian juta ya. Miliar bahkan. Miliar. Mayweather kemarin Iya. yang petinju Amerika. dia menghasilkan 1, kalau nggak salah 2 triliun lebih dalam satu kali event itu ya. Dan dia main cuma 5 ronde lawan McGregor MMA. Main cuma 5 ronde kalau. Petinju termahal itu. Petinju termahal. Jadi ini olahraga mahal sekali sebetulnya. Dan dia sudah masuk atlet terkaya di atlet dunia. terkaya di dunia. Apa aja dia bisa beli dengan Tinju. backgroundnya dia yang Petinju ya. Petinju profesional. Jadi saya bilang sama anak-anak tinju kita di sini, kalian harus bermimpi seperti itu. Dengan kalian bermimpi, kalian punya motivasi diri untuk bagaimana caranya saya boleh ada di level-level itu. Harus dipacu semangat, kemauan. Dan saya lihat petinju asli Sulawesi Utara ini ada beberapa yang potensi. Oh iya. Salah satunya itu ada si Aser Kewas Tuama, ada Jufri Kakauwe. Nah, mereka ini yang sudah ada di level internasional sekarang. Oh, dari Sulawesi Utara ya. Sulawesi Utara. Dia kemarin Itu binanya Martin Daniel Formation ya? Ya, saya bina mereka dan sekarang saya masuk di satu mes di Jakarta dan langsung dalam pengawasan kita karena memang saya lihat potensinya besar. 2 petinju ini ya. Mereka baru rebut juara Asia WBA WBC di Bali kemarin. Mengalahkan petinju Thailand. Dan ini tahun depan kalau tidak ada halangan yang berarti itu kita akan buat pertandingan di Sulawesi Utara. Itu levelnya dunia, itu kejuaraan dunia dan di Manado. Di Manado. Kita rencananya bulan Agustus tahun depan ada event akbar di Manado, perebutan juara dunia tinju profesional. Nah itu Aser itu kita persiapkan untuk itu. Ini sekarang kita godok, mudah-mudahan tahun depan sudah ada juara dunia baru dari Sulawesi Utara.
Ya, terakhir Pak Martin. Ya. Saya dengar Pak Martin ini baru-baru masuk di partai politik lagi dan akan bertarung. Bisa Ya, dikatakan sedikit saja di Ya. ujung acara ini. Jadi saya memang beberapa waktu yang lalu sempat mendaftar, Iya. sudah mendaftar secara resmi di Partai Gerindra sebagai calon anggota legislatif DPR RI. Iya. DPR RI. Jadi konsentrasi saya ini sekarang ada di politik dan di olahraga. Dua ini, Dua ini. dua fokus sekarang. Di satu sisi saya harus melahirkan juara dunia, di satu sisi saya harus membuat diri Pak saya ini Martin sebagai juara. petarung, iya juara juga. Sebagai juara. Saya harus duduk di DPR RI. Dan Kalau di tinju Pak Martin sebagai penyelenggara event, di sini peserta event sebagai ini. peserta event, sebagai atletnya. Sebagai atletnya Iya, di sini, betul. ya. Dan saya pikir pengalaman di olahraga, di tinju terutama, Iya. ada juga beberapa yang bisa dipetik untuk dibawa ke Apa ranah itu politik. pelajaran yang bisa dipetik dari tinju? Seperti di tinju kita tahu bahwa sportivitas, jadi sikap mental sportivitasnya itu tinggi sekali. Nah itu kan kita bisa modal kita untuk bertarung di politik. Jangan sampai di politik kita harus siap menang siap kalah. Dan itulah di dunia tinju Di dunia didapat tinju ya. seperti itu. Dia baku pukul di 12 ronde. Selesai ronde 12, dia berpelukan. Jadi Bunyi ronde terakhir ronde sudah terakhir, selesai. langsung dengan sendirinya dia hilang semua, dia punya marah apa semua hilang, langsung berpelukan. Nah itu sikap seperti itu kalau jadi modal saya, salah satu modal saya untuk saya bawa di dunia Pertarungan politik. bahwa begitu saya nanti terjun di sebagai calon nanti yang disahkan oleh KPU misalkan Martin Daniel Tumbelaka sebagai calon Anggota DPR RI legislatif. Nah itu saya harus siap menang siap kalah. Jangan sampai nanti namanya pertarungan, ada menang ada kalah. Jadi mental itu harus saya siap. Jangan sampai saya, kan ada beberapa kejadian kalah kita mempengaruhi yang lain untuk buat kekacauan, buat nggak boleh. Hal itu yang harus kita bisa terima. Mesti mental siap. Sportivitas itu di olahraga tinju ya. Betul. Itu harus kita pegang teguh itu. Ya. Gitu. Demikian Tribuners perbincangan kami dengan Pak Martin Daniel Tumbelaka, promotor tinju internasional asal Sulawesi Utara. Kita berharap seperti yang disampaikan tadi Pak Martin, lahir banyak petinju-petinju profesional dari Sulawesi Utara yang berkiprah di dunia internasional. Demikian, semoga memberikan banyak manfaat. Salam Tribun.